Halo Gus, kumaha damang. Kali ini Om akan membahas film yang berjudul Black Warrant atau dalam bahasa Indonesia yang artinya adalah surat perintah hitam yang dirilis tahun sekarang. Dari judulnya kayaknya bikin penasaran ya Gus. Oke lah gak usah lama-lama, hayulah gaskan ke reviewnya. Di awal film diperlihatkan kepada seorang agen yang bernama Tony. Ia sedang berjalan membawa mobil bersama temannya dan anak buahnya. Ia pun sedang menuju ke sebuah tempat untuk penggerebekan yang dimana tempat tersebut dijadikan tempat jual beli narkoba atau narkotika yang tidak diperbolehkan oleh negara. Setelah beberapa menit di perjalanan mereka pun sampai di tempat yang dituju. Lalu si Tony pun keluar dari mobilnya dan temannya menunggu di dalam mobil. Nampaknya si Tony pun mengarahkan anak buahnya untuk masuk ke dalam pabrik itu. Di dalam pun banyak sekali seperti anggur merah, Jack Daniel dan yang lain-lain. Si Tony pun dibantu oleh seekor anjing untuk melacak narkoba tersebut. Dan benar saja si Tony dan anak buahnya naik lantai 2. Ada seorang ibu-ibu dan bapak-bapak yang sedang menjalankan transaksi obat terlarang tersebut. Tampaknya ada seorang bodyguard yang baru keluar dari kamar mandi. Ia pun dengan santainya keluar di kamar mandi dengan menepuk tangannya seolah-olah tidak ada rasa ketakutan dalam hidupnya. Di sisi lain temannya si Tony pun keluar dari mobil karena sangatlah bosan dan berniat untuk menelepon istrinya yang sedang hamil. Tetapi nampaknya si bodyguard yang tadi pun melawan anak buahnya si Tony. Yang membuatkan di situ pun terjadi peperangan. Ketika si Tony akan mengejar ternyata si bodyguard tersebut sudah keluar lewat atap rumah dan menembak temannya si Tony yang lagi teleponan sama istrinya. Di situ pun si Tony pun sangatlah terpukul atas kematian temannya. Dan film pun dimulai. Kisah diperlihatkan kepada seorang kakek-kakek, kita sebut saja kakek John. Di sini kita pasti akan mengira kakek ini seperti kakek pada umumnya, tetapi kita lihat saja di akhir film ya Gus. Nampaknya kakek tersebut sedang menikmati masa tuanya di atas rumah apungnya atau di atas kapal. Tak lama datanglah temannya si John yang sangatlah rapi dengan menggunakan jas yang berwarna coklat. Ia pun memberikan tawaran pekerjaan lamanya kepada kakek John. Dan ternyata si kakek tersebut adalah seorang mantan pembunuh bayaran untuk memberantas musuh-musuh negara. Temannya si John pun memberikan surat perintah hitam, seperti di judul, untuk bisa menjalankan misinya memberantas orang-orang yang menjual belikan narkoba dan yang lainnya. Tetapi nampaknya kakek John pun tidak menerima tawarannya. Karena ia pun sudah pensiun. Ia hanya menginginkan untuk hari-harinya tinggal di kapal. Tetapi temannya si kakek John pun membujuk untuk melakukan pekerjaannya lagi. Ia pun akan diberi $1 juta kalau ia mau menerima pekerjaan tersebut. Setelah lama mereka berbincang-bincang, akhirnya si kakek John pun menerima tawaran tersebut. Lalu scene pun berpindah kepada si Tony yang sedang berada di kantornya. Ia pun didatangi oleh atasannya yang mengucapkan prihatin atas kematian temannya. Tetapi tak lama datang istri dari temannya itu yang menangis kepada si Tony. Lalu si Tony dan atasannya pun menginterogasi pengedar narkoba yang tadi diringkus. Pengedar itu pun memberikan tawaran kepada si Tony untuk bisa melepaskannya. Ia pun akan memberitahu rahasia para pengedar narkoba. Tetapi si Tony dan atasannya pun tidak menerima tawaran tersebut. Ia pun terus mau ngoceh kepada si Tony bahwa ia ingin diberi waktu untuk bisa tinggal di hotel 2 malam saja. Di sisi lain si kakek John sedang mempersiapkan senjatanya untuk memberantas para pengedar narkoba. Lalu si kakek John itu pun mengganti plat nomor mobilnya supaya tidak ketahuan oleh seseorang. Dan ia pun pergi ke sebuah apartemen. Sebelum melanjutkan misinya, ia pun membeli dulu es kelapa yang sangat segar sambil melihat sekeliling tempat tersebut. Sesudah meminum es kelapa ia pun naik ke atas apartemen dengan membawa peralatan golf. Ternyata dalam peralatan golfnya ada satu sniper untuk membinasakan para pengedar narkoba. Kamera diarahkan kepada bapak-bapak yang tadi yang diinterogasi oleh si Tony. Ia pun sedang berada di sebuah hotel yang sedang menikmati pijatan spa. Ternyata ia pun diberi waktu oleh si Tony untuk bisa bermalam di apartemen. Tetapi ternyata si kakek John pun sedang mengincarnya untuk membinasakannya. Ketika si Tony dan si pengedar itu pun keluar, di situ pun kakek John mulai melepaskan pelurunya. Si Tony pun langsung menghampiri si kakek John. Tetapi ketika si Tony masuk ke dalam apartemen,
Ia pun berpapasan dengan si kakek John. Ia pun tidak mengira bahwa yang menembak si kakek tersebut. Lalu si Tony pun menyusun rencana bersama atasannya supaya bisa menangkap para pengedar yang masih berkeliaran. Lalu ia pun bersama agen yang lain sedang mengawasi CCTV apartemen VIP. Nampaknya di situ ada sebuah pertemuan narkoba dan yang lainnya. Tetapi karena CCTV tidak mengeluarkan suara, si Tony pun berniat untuk menempelkan alat perekam suara di bawah meja. Lalu tak lama si Tony pun masuk ke dalam apartemen tersebut. Tetapi ia tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruangan VIP. Lalu si Tony pun melihat seorang pelayan yang keluar dari apartemen. Pelayan tersebut bernama Mina. Si Tony pun dengan sok kenalnya ia mulai merayu-rayu pelayan itu. Karena tidak direspon oleh si Mina, ia pun mengeluarkan tanda agen dan si Tony pun ingin meminta bantuan kepada pelayan tersebut. Lalu mereka berdua pun masuk dalam sebuah mobil dan mulai mengajukan tawaran pada si Mina untuk bisa menempelkan alat perekam si Tony di tempat meja VIP, supaya ia bisa mendengarkan para pengedar narkoba. Tapi sepertinya si Mina pun tadinya menolak. Tetapi tak lama ia pun menerima tawaran si Tony. Lalu ketika malam tiba, si kakek itu pun datang ke sebuah apartemen. Dan di sisi lain anggota si Tony sedang mengintai lewat CCTV dan ia pun sudah bisa mendengarkan percakapan di dalam ruangan VIP. Lalu tak lama datanglah segerombolan para pengendar dan pembeli yang masuk ke apartemen itu. Lalu si kakek John bersiap-siap untuk masuk ke dalam apartemen itu. Tetapi nampaknya para pembisnis haram itu pun berpindah tempat yang mengakibatkan anggota si Tony pun tidak bisa mendengarkan percakapan mereka. Ternyata para pebisnis itu pun bisa mematikan seluruh kota dengan menggunakan HP-nya dengan sekali pijat. Tetapi si kakek John pun sudah datang ke tempat itu dan mulai melancarkan rencananya untuk meringkus para pengedar tersebut. Ia pun mampu mengatasi bocah-bocah yang ada di tempat tersebut. Karena ia sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun. Ada satu pengedar narkoba yang tertembak oleh si kakek John. Tak lama si Tony datang ke tempat itu tapi peperangan sudah selesai dan si kakek John pun sudah keluar di tempat itu. Lalu siang pun tiba. Nampaknya apartemen tersebut sudah diperiksa oleh para polisi dan agen. Ketika si Mina datang untuk bekerja, ia pun kaget karena tempat kerjanya sudah seperti itu. Dan si Tony pun memberitahu kepada si Mina kejadian semalam. Lalu diperlihatkan kepada seorang pengedar sekaligus pembuat alat-alat terlarang, yang bernama Jafar. Dia adalah seorang bos yang sangat besar. Lalu ketika di malam hari di sebuah acara di apartemen, yang ternyata itu adalah perayaan si Jafar bersama adiknya. Si Tony pun menghampiri adiknya si Jafar untuk menanyakan sesuatu. Tetapi ia pun tidak begitu direspon oleh adiknya si Jafar. Lalu ketika acara dimulai, ternyata si Jafar dan bodyguard yang membunuh temannya si Tony ada di situ sedang mengawasi pergerakan si Tony di dalam perayaan tersebut. Lalu si Jafar pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap si Tony. Di sisi lain si Tony pun melihat si kakek John. Ia pun nampaknya mengetahui sesuatu tentang si kakek John tersebut. Lalu ketika si Tony melihat HP-nya untuk menyamakan foto dengan si kakek, tetapi si kakek John malah menghilang. Lalu si Tony pun mengejar mobilnya si kakek John bersama si Mina. Tetapi nampaknya ia pun kehilangan jejak si kakek John. Karena mobilnya si kakek John lebih cepat daripada mobilnya si Mina. Tetapi mereka pun menemukan persimpangan mobilnya si kakek John masuk. Lalu di pagi hari, terlihat si Tony sedang mengintai persimpangan tersebut. Dan benar saja mobilnya si kakek John pun lewat dan si Tony pun langsung menghentikan mobilnya si kakek John. Dan ternyata kakek John tersebut adalah ayahnya dari si Tony. Lalu si kakek John membawa si Tony ke rumah apungnya. Ia pun menceritakan bagaimana ia meninggalkan si Tony. Ia pun memberitahu alasan si kakek John meninggalkan si Tony setelah lulus SMA. Ia pun tidak mau si Tony meninggal sama seperti ibunya. Dan ternyata ibunya si Tony pun mati oleh si Jafar. Karena waktu itu anak buahnya si Jafar pun ingin membunuh si kakek John. Karena si kakek John sudah membunuh keluarganya si Jafar. Tapi ketika akan membunuh si kakek John, malahan yang mati adalah istrinya atau ibunya si Tony. Lalu ketika sudah menceritakan semua apa yang terjadi, si Tony pun berniat untuk pergi untuk menyelesaikan tugasnya. Lalu si kakek John pun mengejar si Tony untuk memberikan HP khusus untuk jaga-jaga dalam keadaan darurat.
Dan benar saja baru saja akan pergi si Tony pun langsung disekap oleh anak buahnya si Jafar dan menghajar si kakek John. Lalu si kakek John pun langsung mengejarnya karena sudah ada GPS yang menempel di HP yang sudah ia berikan kepada si Tony. Lalu tak lama anak buahnya si Jafar pun sudah sampai di tempat persembunyian bersama si Tony. Di situ pun si Tony langsung diikat di sebuah kursi dan langsung diinterogasi oleh si Jafar. Si Jafar pun menanyakan beberapa pertanyaan kepada si Tony. Kenapa ia bisa mengganggu bisnisnya sedangkan ia pun tidak mengganggu si Tony sedikit pun. Lalu Tony pun menjawab karena ia pun sangatlah kesal kepada anak buahnya si Tony, alias si bodyguard yang sudah membunuh temannya si Tony yang tidak mempunyai salah apapun. Lalu anak buah si Jafar menghajar si Tony. Tetapi tak lama telepon si Tony berdering. Lalu mekanik rahasia si Jafar pun mengangkatnya. Tetapi orang itu pun ingin berbicara kepada si Jafar. Dan yang ternyata itu adalah si kakek John yang memberi sapa kepada teman lamanya yang sudah pernah membunuh. Lalu si kakak John pun meminta kepada si Jafar untuk tidak menyakiti anaknya itu, atau menyentuhnya sedikit pun. Tetapi tidak semudah itu untuk melepaskan anaknya. Si Jafar pun berencana untuk membunuhnya. Tetapi ketika si Jafar akan membunuh si Tony, tiba-tiba datanglah seorang petugas OB yang akan membersihkan tempat itu yang membuat mengganggu si Jafar. Lalu mekanik si Jafar pun memberikan uang tips untuk pergi saja dari tempat itu. Tetapi petugas OB itu pun langsung pergi. Dan ternyata si kakek John pun sudah sampai di tempat itu. Kakek John pun memberantas satu persatu anak buahnya si Jafar. Dan si kakek John pun berhasil menyelamatkan si Tony. Si Jafar pun pergi dari tempat itu. Di siang hari atasan si Tony pun datang dengan membawa agen yang lain untuk menggeledah tempat tersebut. Ia pun menemukan beberapa mayat dan satu alat yang sangat aneh sepertinya alat untuk mematikan seluruh kota. Di sisi lain si Tony dan si kakek menuju pulang ke tempat rumah apungnya. Ia pun berbincang-bincang tentang kenapa si kakak John tidak hadir saat kelulusan SMA si Tony. Lalu si kakek John pun menceritakan bahwa ia pun sudah datang ke tempat lulusannya si Tony. Tetapi ia pun sedang bersama pacarnya. Si kakak John pun tidak ingin mengganggu kebucinan si Tony. Lalu tak lama si Mina pun menelpon kepada si Tony yang ternyata itu adalah si bodyguard yang membunuh temannya yang sedang menyandera si Mina. Agar supaya datang si Tony ke tempat itu. Lalu si Tony pun bergegas untuk pergi ke tempat itu. Tetapi si kakek John pun menahan untuk supaya tidak buru-buru agar mereka tidak melakukan kesalahan. Ketika sudah sampai di tempat itu ia berhasil melihat si Mina yang sudah ditodong pistol oleh si bodyguard. Si bodyguard itu pun mengancam pada si Tony akan menjatuhkan si Mina ke bawah tapi untungnya si Tony pun langsung bergegas untuk menghajar si bodyguard dengan dibantu oleh ayahnya yang menembak di sisi tempat lain. Lalu si Tony terdesak oleh si bodyguard untungnya si Mina mengambil pistol dan menodongkan kepada bodyguard tersebut. Lalu datanglah si kakek yang langsung menodongkan pistolnya. Tadinya si Tony pun akan menghabisinya di situ. Tetapi si kakek John pun berniat untuk menjadikan umpan supaya si kakek dan bisa membunuh si Jafar. Diperlihatkan kepada si Jafar yang sedang berbicara bersama mekaniknya. Mekanik itu pun meminta uang yang belum dibayar oleh si Jafar senilai 30 juta dolar. Tetapi si Jafar malah menembak mekanik tersebut. Lalu tak lama datanglah si bodyguard yang membawa si kakek John dengan menodongkan pistol dan membawa jasad si Tony. Ketika si Jafar ingin melihat jasadnya, si Tony pun mengagetkan semua orang di sana. Ia pun pura-pura mati dan langsung menodongkan pistolnya bersama ayahnya. Rencana yang sangat cerdik ya Bung. Lalu satu persatu anakku masih si Jafar pun ditembak oleh si Tony dan si John. Karena si Jafar tidak ingin mati ditembak oleh si kakek John. Ia pun menawarkan sejumlah uang asalkan ia bisa hidup selamanya. Tetapi si kakek John pun tidak menerima tawaran itu. Dan dia pun langsung menembak bagian perutnya. Ditambah ditembak di bagian kepalanya. Dan terakhir si Tony membunuh anak buahnya si Jafar. Lalu tak lama polisi pun datang tetapi nampaknya di situ ada si bodyguard yang sudah diikat. Tony pun mempunyai anak dari si Mina. Dan mereka pun hidup bahagia di atas rumah apungnya. Mereka pun sangat menikmati masa-masa itu. Lalu tak lama temannya si kakek John pun menelepon kepada si Tony untuk menawarkan pekerjaan lagi kepada si Tony dan si kakek Joe. Dan mereka berdua pun menerima tawaran tersebut. Dan film pun selesai. Film yang sangat bagus untuk ditonton kata-kata Oma.
Jangan lupa jaga kesehatan guys dan subscribe channel ini. Bye-bye.